Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deno Ramadi Gaudana dengan NIM akhir 481, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari badan usaha non badan hukum. Seperti yang kita tahu bahwasanya sektor ekonomi itu ditopang salah satunya oleh badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum. Nah, di Indonesia sendiri, kebanyakan UMKM memilih badan usaha non badan hukum seperti CV, firma, dan lain-lain sebagai alternatif mereka untuk dapat memulai bisnis. Dikarenakan pendirian yang relatif lebih sederhana serta biaya operasional yang jauh lebih rendah. Nah, pemilihan bentuk badan usaha non badan hukum ini seringkali didasarkan pada skala usaha dan juga sumber daya. Bagi UMKM, ini dianggap sebagai solusi yang lebih efisien untuk dapat memulai bisnis. Namun, kita harus tetap mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek hukum dan keuangan secara matang sebelum memutuskan bentuk usaha yang tepat. Penting bagi masyarakat serta calon pengusaha untuk dapat memahami kelebihan, kekurangan, serta tanggung jawab badan usaha non badan hukum agar dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum memulai bisnis. Halo, perkenalkan saya Dinda Arica Resmi dengan NIM akhir 40261. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari badan usaha bisnis dan badan usaha bisnis non badan hukum. Badan usaha bisnis merupakan sebuah kesatuan hukum dan ekonomis yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis. Tujuan utama badan usaha bisnis adalah untuk mencari laba atau keuntungan melalui kegiatan bisnis yang efektif. Badan usaha juga dapat memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerjasama ekonomi. Badan usaha memiliki kemampuan untuk memiliki aset, berutang, serta menghasilkan keuntungan atau kerugian. Dengan status hukum yang sah, badan usaha dapat melakukan berbagai transaksi hukum dan memiliki hak-hak yang sama dengan individu dalam hal hukum. Selanjutnya, badan usaha bisnis non badan hukum merupakan suatu entitas bisnis yang dijalankan dan didirikan tanpa memiliki status badan hukum yang terpisah dari pemilik atau pengelolanya. Dalam konteks ini, badan usaha non badan hukum tidak memiliki pengakuan sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, pemilik atau pengelola badan usaha tersebut bertanggung jawab secara langsung dan pribadi atas segala aktivitas, kewajiban, dan utang usaha tersebut. Bentuk badan usaha non badan hukum biasanya terdiri dari perusahaan perseorangan, firma, dan persekutuan komanditer, di mana para pemilik atau sekutu memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap operasional bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Timpaka Sejasantri dengan NIM 11123140606. Di sini saya akan menyampaikan mengenai topik kelebihan dan kelemahan badan usaha bisnis non badan hukum. Terdapat 6 poin kelebihan yang ada di badan usaha bisnis non badan hukum. Yang pertama yaitu proses pendirian yang mudah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya persyaratan administratif yang rumit sehingga individu dapat memulai usahanya. Yang kedua, biaya pendirian dan operasional yang relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya biaya pendaftaran dan pemeliharaan untuk menjadi badan hukum. Yang ketiga, kendali penuh oleh pemilik. Pemilik memiliki kendali penuh tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak lain. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengambil keputusan. Yang keempat, fleksibilitas. Lebih fleksibel dalam pengelolaan dan perubahan struktur bisnis sehingga tantangan bisnis dapat mudah dilakukan dengan cepat. Yang kelima, kemudahan dalam perpajakan. Pajak dikenakan langsung kepada pemilik, bukan pada entitas yang terpisah. Yang keenam, pertumbuhan serta unjuk kerja yang umumnya baik. Hal ini dikarenakan kemampuan kerjasama serta saling menunjangnya antara partner. Untuk kelemahan, terdapat 5 poin kelemahan. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban. Adanya pembagian hutang yang tidak berimbang, di mana seorang pemilik harus menanggung seluruh utang dari persekutuan yang ada. Yang kedua, kesulitan dalam penggalangan modal. Hal ini dikarenakan karena tidak memiliki status hukum yang jelas dan tidak dapat menerbitkan saham. Yang ketiga, keberlanjutan bisnis. Keberlanjutan bisnis seringkali bergantung pada pemilik, sehingga jika pemilik meninggal atau tidak mau menjalankan bisnis, maka bisnis tersebut bisa berhenti. Yang keempat, keterbatasan dalam pertumbuhan. Sebagian besar badan usaha dan badan hukum memiliki batasan dalam skala operasional, sehingga tidak dapat berkembang dengan cepat seperti badan hukum. Kelima, kurangnya perlindungan hukum.
Badan usaha dan badan hukum tidak memiliki perlindungan hukum seperti badan hukum, sehingga lebih rentan terhadap resiko dan perselisihan hukum. Saya Raisya Syafira dengan NIM 649 akan melanjutkan pembahasan tentang landasan dan karakteristik badan usaha bisnis non-badan hukum. Landasan hukum badan usaha bisnis non-badan hukum. Yang pertama, persekutuan perdata di KUHD. Lalu HAM nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer atau persekutuan firma dan persekutuan perdata. Lalu ada firma, yaitu di pasal 16 sampai 35 KUHD yang mengatur tentang pendirian, pengaturan, dan pembubaran firma. Lalu ada CV di KUHD pasal 19, 20, dan 21 KUHD membahas secara spesifik mengenai pendirian CV, permodalan sekutu komplementer, dan komanditer dalam CV. KUHD memberikan landasan hukum yang kuat untuk keberadaan dan operasional CV di Indonesia. Karakteristik badan usaha non-badan hukum. Yang pertama ada persekutuan perdata. Terdiri dari suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan terjadi karenanya. Yang kedua, ada para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan perdata. Selanjutnya ada firma, yaitu suatu perseroan yang didirikan untuk suatu usaha di bawah nama bersama. Lalu para anggotanya memiliki tanggung jawab rentek terhadap firma tersebut. Persekutuan komanditer atau CV terdiri dari perseroan aktif dan perseroan pasif atau komanditer. Persero aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan persero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV tersebut. Saya Najalat Pak Ashila akan menjelaskan terkait contoh dari badan usaha dan badan hukum. Yang pertama yaitu persekutuan komanditer atau CV. CV yang bergerak pada industri makanan, contohnya Indonesia, antara lain CV Campur Tangan Indonesia, CV Sahajaya, CV Sumber Karya, dan CV Catering Ibu Surabaya. Yang kedua, CV yang bergerak pada bidang fabrikasi mesin, seperti contohnya yaitu CV Industri Kreatif Madiun dan CV Lintang Mata. Yang ketiga, CV yang bergerak di bidang pertanian, yaitu contohnya CV Sadewa Agrijaya, CV Agrium Farm, CV Agrindo Farm and Food, dan CV Dwi Makmur. Yang selanjutnya yaitu CV yang bergerak di bidang IT, contohnya yaitu CV Bahtera Buana, CV Global Solusindo Teknologi, dan CV Adisatya IT Consultant. Serta yang selanjutnya yaitu CV di bidang perdagangan, meliputi CV Galuh Chandra Kirana, CV Molino Trading, CV Unicorn, dan CV Senandung Ibu Pertiwi. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait contoh badan usaha dan badan hukum yaitu firma. Sebagai contoh yang pertama firma dagang atau trading partnership, yaitu perusahaan-perusahaan yang berfokus pada kegiatan perdagangan seperti Nike dan juga Crocs. Kemudian yang kedua adalah firma non-dagang atau firma jasa. Contohnya yaitu firma pelayanan hukum dan akuntansi. Kemudian firma umum atau general partnership, yaitu setiap anggota memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang tidak terbatas terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu firma terbatas atau limited partnership, yaitu melibatkan pembatasan kekuasaan anggotanya sesuai dengan perjanjian firma. Contohnya sumber rezeki dan multi marketing dan Indo Alternating. Kemudian selanjutnya yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata umum atau alkohol maksudnya yaitu tidak mengadakan perincian atas harta kekayaan tertentu yang dimaksudkan oleh para sekutu baik seluruh maupun sebagian. Serta yang kedua persekutuan perdata khusus yaitu mengadakan secara terperinci atas harta kekayaan yang dimaksudkan oleh para sekutu baik seluruhnya maupun sebagian. Dan yang ketiga yaitu persekutuan keuntungan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, badan usaha bisnis non badan hukum seperti CV, firma, persekutuan perdata merupakan suatu organisasi yang berlandaskan hukum dan pemisahan kekayaan bisnis dan pribadi. Badan usaha bisnis non badan hukum berdiri dengan acuan yang berbeda-beda,
meliputi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Setiap jenis badan usaha hukum, non-badan hukum, memiliki karakteristik tertentu dalam hal pertanggungjawaban dan badan usaha bisnis memiliki kelebihan yang dimana kemudahan biaya, perpajakan, dan kerjasama anggota. Namun, tidak dapat dipungkiri, badan usaha bisnis